Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la rasula wa la nabiyya ba'dah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil liqa'ih. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. معاشر المسلمين معاشر المسلمات من الآباء والأمهات والإخوان والأخوات wal banina wal banat rahimanillahu wa iyyakum jami'an. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara dan saudara-saudari, adik-adik dan anak-anak yang saya muliakan, yang saya hormati dan saya cintai. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala berkenan memberikan izin kepada kita untuk mendapatkan salah satu dari keutamaan dan kebutuhan utama kita, yaitu menunaikan salat subuh di salah satu dari rumahnya yang merupakan tempat yang paling dicintainya. Ahabbul biqa' ilallah al-masajid, tempat-tempat yang paling dicintai Allah itu adalah masjid-masjid. Dalam satu ibadah yang merupakan ibadah yang paling dicintai Allah dari hambanya, sehingga itu pula yang akan pertama ditanya dan dihisab dan dijadikan sebagai barometer, indikator, tanda bahwasanya amal kita baik atau tidak, diterima atau ditolak, yaitu salat. Dan salat yang paling berat pula, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, orang-orang yang beriman. Nabi katakan, athqalus salati 'alal munafiqin salatus subhi atau salatul isya wa salatul fajr. Salat yang paling berat bagi kaum munafiqin adalah salat isya dan salat subuh. Nah, semua ini adalah nikmat yang Allah berikan. Semoga Allah terima dan Allah lipat gandakan. Oleh itu mari kita bersyukur kepadanya, apalagi kita ikuti pula dengan atau ikutkan pula dengan majlis yang kita berharap semakin menambah ilmu, meningkatkan iman, menguatkan takwa dan menjalin ukhuwah. Karena ukhuwah yang sesungguhnya adalah di atas ketakwaan. Al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'dhin adu illa al-muttaqin. Orang-orang yang berkasih-kasih, yang saling mencintai,
di dunia ini nanti di akhirat saling memusuhi, kecuali cinta dan kasih dibangun di atas takwa, kecuali orang-orang bertakwa. Kita berdoa kepada Allah SWT, semoga Allah menjadikan hati kita hati yang bertakwa, yang dibuktikan dalam aplikasi amal yang nyata. Kita berdoa pula untuk semua orang yang berjasa kepada kita, khususnya orang tua kita, para ulama, guru dan ustadz kita, serta saudara mara kita, dan siapapun dari kaum muslimin dan muslimat pasti punya kebaikan pada kita. Setidaknya tidak ada di antara muslim dan muslimah kecuali pernah mengatakan, Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat. Ya Allah, ampunilah bagi seluruh kaum muslimin dan kaum muslimat. Ini jasa luar biasa yang didoakan untuk kita. Dan oleh itu kita berdoa pula semoga Allah memberikan taufik dan hidayah kepada yang masih hidup, dan memberikan ampunan dan rahmat kepada yang sudah mendahului, dan semoga yang dalam keadaan sakit Allah segera sembuhkan, dan yang sehat-sehat Allah jaga tetap dalam kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Khususnya imam kita Syafi'i rahimahullah ta'ala, semoga setiap huruf yang beliau tuliskan, setiap titik tinta yang beliau torehkan, dan setiap hikmah dan ilmu yang beliau wariskan mengalir pahalanya kepada beliau. Untuk itulah kita menghidupkan salah satu daripada karyanya yang besar ini, yaitu kitab Risalah. Ya, beliau berpahala, tapi kita ingin punya andil dan mendapatkannya pula dari apa yang beliau wariskan ini. Semoga Allah berikan taufik untuk memahaminya dengan sebenar-benarnya dan dikuatkan untuk mengikuti yang benar. Amin ya rabbal alamin. Qala rahimahullah, babu ma nazala amman dallatis sunnatu khassatan ala annahu yuradu bihil khas. Di antara dalalah atau cara memahami ayat-ayat Al-Quranul Karim, di antaranya adalah ada di antara ayat Al-Quran itu turun bersifat umum, jadi berlaku umum, maknanya khitabnya, redaksinya berbentuk bahasanya umum, artinya siapa yang masuk dalam sebutan itu tak dikecualikan. Tetapi dallatis sunnatu khassatan, tapi as-sunnah secara khusus menjelaskan ala annahu yuradu bihil khas. Tetapi sunnah menunjukkan bahwa yang umum dalam hadis atau ayat tadi secara khusus ditaksis oleh sunnah nabawiyah. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, berapa banyak kita mentaksis sesuatu dalam Al-Quran atau dalam hadis tanpa ada ayat yang menjadi mukhassisnya dan tanpa ada hadis yang jadi mukhassisnya, hanya dengan perkiraan, yaitu mengira lafaz ini karena mengandung dua makna, bisa diartikan umum, bisa diartikan khusus, lalu karena saya setuju diartikan khusus maka saya artikan khusus. Ini tidak begitu. Makanya macam-macam itu sudah dijelaskan oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Kemarin dia tunjukkan bahwa siyaknya menunjukkan maknanya, awal dari ayat menunjukkan makna akhirnya, tidak berdasarkan perkiraan. Disinilah kaum muslimin dan muslimat, kenapa imam-imam kita, para ulama menjelaskan metode yang benar memahami Al-Quran dan hadis, supaya kita berilmu. Karena menafsirkan Al-Quran tanpa ilmu berdosa, ya, walaupun benar, walaupun bisa saja benar, orang yang tak berilmu kira-kira dapat betul kan, tapi tetap berdosa. Tetapi orang yang berilmu dan menafsirkan Al-Quran sekalipun salah tetap berpahala. Oleh itulah kita perlu berilmu kalau mau menjadi ahli tafsirnya, bukan untuk membacanya. Membacanya nak berilmu, nak jahil boleh membacanya, orang awam boleh, tapi jangan coba-coba menafsirkannya tanpa ilmu. Nah, salah satu cara memahaminya atau menafsirkannya, ilmunya, kita mesti punya alatnya, yaitu mengetahui
baik secara bahasa, dalalatu al-alfaz, yaitu apa yang ditunjukkan maknanya oleh berdasarkan dalil-dalil kaedah-kaedah bahasa Arab yang setelah di zaman kita memang zaman kaedah, karena bahasa kita, jangankan bahasa kita, bahasa Arab saja di kalangan orang Arab tidak dikuasai seperti dikuasai oleh orang-orang Arab dulu di saat Al-Quran dan hadis, atau Al-Quran turun dan hadis datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka perlu kaedah-kaedah ini supaya tidak keliru. Nah, salah satunya adalah ada ayat yang bersifat umum tapi ditaksis oleh As-Sunnah An-Nabawiyah. Jadi tidak mencakup semuanya, kecuali yang disebutkan secara khusus dalam sunnah tadi dibatasi bahwa yang dimaksud adalah begini dan begini. Lalu Imam Syafi'i rahimahullah menyebutkan contoh, qala Allahu jalla thana'uh, Allah tabaraka wa ta'ala, Allah jalla thana'uh, Allah yang maha mulia berfirman dalam surat An-Nisa ayat 11, wa li abawayhi li kulli wahidin minhuma as-sudus. Li abawayhi li kulli wahidin minhuma as-sudus. Orang tuanya, kedua orang tuanya, maksudnya kedua orang tua dari seorang yang meninggal dunia. Ada orang meninggal dan ahli warisnya, atau di antara ahli warisnya ada ibu dan bapaknya. Falikulli wahidin minhum as-sudus, masing-masing ayah dan ibu mendapatkan 1/6 mimma taraka in kana lahu walad, dari harta yang ditinggalkannya kalau yang meninggal itu memiliki anak, baik yang meninggal laki-laki, anak perempuan atau anak perempuan, baik meninggal anak laki-laki maupun anak perempuan. Bila ahli warisnya ada ayah dan ibunya, masing-masing mendapatkan 1/6 dengan syarat dia punya anak. Kalau dia punya anak, jadi ini seolah-olah semua orang yang meninggal, laki-laki dan perempuan, ya kan, baik muslim maupun bukan muslim, baik yang menjadi sebab meninggalnya orang ini atau tidak menjadi sebab, kan masuk semuanya nih. Asal ada yang meninggal lalu dia meninggalkan orang tua, baik ibu maupun ayah, maka dia mendapatkan masing-masing ahli waris ini 1/6 bila yang meninggal ini punya anak. Ini umum, masuk semuanya asal ada yang meninggal. Baik. Fa in lam yakul lahu waladun warithahu abawahu fali ummihi thuluth. Dan bila dia meninggal tetapi dia memiliki anak, afwan, fa in lam yakul lahu walad, kalau tadi punya anak, dan jika dia meninggal dalam keadaan tidak memiliki anak. Ada orang masya Allah diberikan kekayaan besar dari sisi harta, tapi di sisi anak tidak punya. Nah, ada pula masya Allah anaknya luar biasa, banyaknya, cuman harta tidak cukup, Pak. Cukup, cuman tidak lebih itu ya. Ya cukup, ya Allah Subhanahu wa taala cukup beri kita rezeki. Yang sedikit cukup, yang banyak habis juga. Nah, Allah cukupkan rezekinya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, cuman kita mengukurnya dengan rezeki orang lain pasti tidak cukup. Kalau rezeki kita cukup, kalau tidak ada rezeki kita mati, kan itu. Nabi mengatakan, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, tidak seorang pun mati kecuali sudah mengambil rezekinya. Cuman masalahnya kita selalu membandingkan rezeki kita dengan rezeki orang lain. Yang payahnya banding yang lebih tinggi itu payahnya. Ya Pak ya. Iya. Kalau dibanding lebih rendah kita bersyukur terus. Tapi banding yang lebih tinggi tak pernah cukup. Nah, itulah makanya Nabi anjurkan kita untuk melihat yang lebih, melihat ke bawah kalau masalah harta. Jangan melihat ke atas. Kalau masalah akhirat, nah itu baru melihat ke atas supaya kita semangat. Kalau seandainya masalah dunia, lihat ke bawah supaya tetap juga bersemangat. Kalau tidak juga lesu kita. Ya, saya lebih duluan pergi kerja sebelum subuh udah berangkat. Dia jam 8 masih tiduran pagi. Tapi PT-nya banyak daripada saya. Kalau itu tidak jadi kita. Kalau gitu kalau dia pergi jam 8, mudah-mudahan lebih lambat, lebih banyak rezekinya. Jam 9 berangkatnya. Tidak masuk ini kiasnya. Kalau itu kaum muslimin dan muslimat,
yang dapat rezeki kita berarti rezeki kita bekerja, rezeki dia dapat. Kan itu rezeki kita bekerja, rezeki dia dapat duit. Kerja itu kan rezeki juga, dapat duit rezeki. Oleh itu syukuri apa yang ada. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan, fa illam yakul lahu waladun wa warithahu abawahu fali ummihi thuluth. Bila dia meninggal tak punya anak dan di antara ahli warisnya ada ayah dan ibunya, diwarisi oleh ayah dan ibunya, fali ummihi thuluth. Yang punya warisannya hanya ayah dan ibunya, maka ibunya dapat sepertiga. Bapaknya berapa? Semuanya. Setelah dikeluarkan sepertiga bagian ibunya, bapaknya dapat jadi asabah namanya. Di sisanya untuk ayahnya. Cuma asabah ini kan macam kita juga makan. Kalau prasmanan kan, yang terakhir bisa banyak dapat, bisa tidak dapat itu. Jadi asabah tidak selamanya lebih banyak, tidak selamanya lebih banyak. Tapi kalau hanya dua begini saja, ayah dan ibu saja, pasti ayah lebih banyak. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah, fa in kana lahu ikhwatun fali ummi sudus. Tetapi kalau dia punya saudara, baik saudara kandung maupun yang tidak kandung, saudara sebapa atau saudara seibu saja, maka ibunya hanya dapat 1/6. Dapat 1/6 dan sisanya untuk ayahnya. Kalau ayah ada dapat, pasti untuk ibu semua gitu. Kan gitu. Biasanya lah ya, kalau ayah ada dapat, ibu pasti dapat. Tapi kalau ibu aja dapat, ayah belum. Ini piti saya nih bang, katanya kan. Tapi kalau piti ayah dapat, mana piti bang, katanya gitu. Tergantunglah pandai-pandai berhitung di keluarga. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Ini negeri kita ni, masya Allah, negeri serba, masya Allah, serba menguntungkan laki-laki ya. Nah, kadang-kadang menguntungkan, kadang tidak. Tapi kalau memang kalau di sebagian kebudayaan memang laki-laki, perempuan. Nah, cuma ada di antaranya yang tidak berhitung seperti kisah Iyas Al-Qadhi itu. Kalau saya dapat gaji, saya letak di satu tempat, terserah istri ngambil berapa, kan itu ya. Masih ingat kan kisahnya? Cuma tuan-tuan tidak suka kisah nampaknya. Ya, ada seorang qadhi terkenal dengan kecerdasannya dalam menyelesaikan masalah, ya. Dia pandai mempelajari modus, pelajari alibi dan sebagainya. Selalu keputusannya tepat. Namanya Iyas bin Muawiyah Al-Qadhi. Dia ada tua waktu itu, cuman masih pengen juga beristri muda. Itulah ceritanya. Melamar anak gadis, ternyata anak itu di situ ada pula anak muda yang melamar pula. Jadi badu lamaran si tua dan si pemuda. Kira-kira yang menang yang mana? Yang banyak uang enggak apa. Nah, disitulah kecerdasan dia teruji juga. Dia pandai. Lalu dia tanya sang pemuda, anak muda, barangkali untuk berkeluarga ini perlu keahlian dalam manajemen ekonomi. Kamu saya kira belum pandai. Dia dengar sama si gadis ini. Dari balik apa kan? Orang tua yang macam-macam. Saya ahli ekonomi, 1 sen pun tak luput dari hitungan saya. Kira-kira yang di sebelah dengar apa maknanya? Ini orang berhitung sekali. Dah, catatan poin. Bukan poin, kurang poinnya. Lalu anak muda ini bilang, jangan-jangan Pak tua yang tak berpengalaman, atau jangan-jangan tua yang tak pandai. Dia bilang, saya ekonomi keluarga itu paling sederhana. Lalu gimana? Saya kalau terima gaji, uang saya letakkan satu peti atau satu kotak yang diketahui oleh istri ambil berapa mau. Nah, lamaran siapa diterima? Alhamdulillah lamaran si tua diterima. Jadi nanti kalau pernah bersaing ya, kalau tuan-tuan sempat pula bersaing tanpa disengaja, ya rahmukallah, ya kayak itu bilangnya. Pasti yang perempuan suka. Banyak duit tapi berhitung tak juga suka, ya kan? Tapi sedikit uang untuk dia semua senang dia. Jadi oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, ambil yang menyenangkan. Baiklah. Kemudian berkata Imam Syafi'i rahimahullah,
Wa qala walakum, masih berkaitan ayat waris. Juga lanjutan di ayat ke-12. Jadi ayat tadi umum, seolah-olah semua yang meninggal punya ayah dan ibu, semuanya dapat, tanpa peduli bahwa sesungguhnya ayah itu muslim atau bukan muslim, atau anak yang meninggal muslim atau bukan muslim, atau ayah punya andil membuat sang anak meninggal, atau anak punya andil membuat orang tuanya hendak. Dalam hal ini kan anak tadi, semuanya dapat. Nah, nanti akan dikhususkan dengan sunnah seperti akan dijelaskan oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Wa qala, kemudian Allah berfirman, walakum nisfu ma taraka azwajukum, kamu wahai para suami mendapatkan setengah dari peninggalan istri-istrimu. Masya Allah. Makanya banyak yang suka janda kaya kan? Ya, kalau meninggal banyak dapat setengah. Tapi kan catatan dulu, illam yakun lahunna walad, bila dia janda tidak punya anak. Makanya yang tak punya anak lebih diminati. Iya jelas yang tak punya anak lebih. Jika tidak punya anak, fa in kana lahunna waladun falakumur rubu'. Tapi jangan khawatir, masih ada seperempat. Kalau mereka itu punya anak, lalu kamu, istrimu meninggal, maka dapat seperempat. Ini juga akan dibatasi nanti. Sebab kalau dimutlakkan seperti ini, dia usahakan istrinya meninggal. Nah, karena itu makanya ada khusus. Nanti akan dikhususkan siapa yang dapat, siapa yang terhalangi mendapatkannya. Falakumur rubu' mimma tarakna min ba'di wasiyatin yusina biha audain. Kamu dapat seperempat dari apa yang dia tinggalkan kalau dia punya anak, setelah membayar atau menunaikan wasiat yang dia wasiatkan. Misalnya dia wasiatkan sebelum meninggal sepertiga hartanya, paling banyak hanya sepertiga, dan sebaiknya kurang dari sepertiga. Yang afdalnya kurang dari sepertiga, karena anjuran Nabi SAW kalau wasiat. Tapi kalau infak semua tidak apa-apa, jelas ya. Kalau infak semasa hidup, ya tidak apa-apa, nak kasihkan semua tidak masalah. Tapi kalau seandainya wasiat itu hak ahli waris, apa namanya, peninggalan itu hak ahli waris. Makanya bapak dan ibu yang ingin berwasiat atau ingin memberi sebelum meninggal, silahkan. Misalnya saya kalau meninggal, Ustaz, anak-anak saya berkalau, dia itu berkalau, bercokak, bercakap ini kan, kalau tengok keadaannya payah Ustaz. Kalau gitu semasa hidup ini bagi, ya, semasa hidup ini dibagi. Misalnya awak punya duit 20 miliar, anak cuma 2. Ini masalahnya dapat 10 miliar, tambah ingin dia yang 10 miliar punya kakaknya itu. Itu masalahnya, harta itu kalau semakin banyak semakin tidak cukup. Semakin tidak cukup. Ya tak? Maka tengok yang paling payah baik kebaikan yang banyak-banyak, yang dikit-dikit cepat selesainya. Yang banyak-banyak ni mah lama ininya. Bukan diskusi, lama sengketanya. Selesai. Maka kalau tuan-tuan mau bagi memang semasa hidup, dan harus adil memang antara satu anak dengan anak yang lain. Tapi kalau menjelang, Ustaz, menjelang saya mati aja nanti saya bagi, tidak boleh. Kalau sudah meninggal, itu hak Allah membaginya, bukan hak kita. Itu harus diperhatikan. Orang tua sering tidak, pokoknya mati ayah nanti ya bagi semua banyak ya, tidak boleh itu, tidak boleh tunaikan itu. Ya, kalau udah mati ayah bagi sama banyak, itu tak boleh. Karena wasiat ayah dengan wasiat Allah, mana yang lebih berat? Wasiat Allah. Nanti di ujung ayat, wasiyatan minallah, wasiat dari Allah. Jadi kalau ada dua wasiat kan wajib tunaikan. Wasiat Allah dengan wasiat orang tua, mana yang lebih tinggi? Wasiat Allah SWT. Maka kalau tuan-tuan punya harta, nak wasiat, ya, tak boleh lebih dari sepertiga, dan itu tak boleh untuk ahli waris. Jelas? Jadi makanya kalau ingin bagi semasa hidup, kalau udah bagi nanti saya payah pula makan katanya. Ya kan itu. Berarti gagal kita mendidik anak. Dah dibagi anak 10 miliar per orang, habis itu kita payah makan. Ya auzubillah. Kalau gitu jangan bagi semuanya. Jangan bagi, apa ukur aja lah berapa perlu untuk makan.
Makanya dipilih di sini, makanya ternyata memang aset yang paling berharga itu anak, bukan harta. Ya, punya harta miliaran tapi anak sawu, kata orang kami. Sawu tahu? Gimana ya? Apa sawu terjemahannya? Hah? Cilako gitu. Astagfirullah. Ya, tidak bapaknya, orang tuanya pun tidak dihormatinya. Nah, kalau yang begini kan, disitulah pentingnya kita mendidik anak kaum muslimin dan muslimat. Cuman sayang banyak yang dia orang tua tak lulus sarjana orang tua gitu ya. Tak ada fakultas perayahan dan fakultas peribuan, tiba-tiba ada jadi ayah aja. Iya, tidak pandai, belum pernah belajar jadi ayah, belum pernah belajar jadi ibu, tiba-tiba sudah jadi ayah. Kadang belum sempat akad sudah jadi. Allah musta'an. Iya, belum sempat kadang udah mulai. La haula wala quwata illa billah. Disinilah zaman ini khususnya ya, pandai-pandai kita. Kalau anak khususnya perempuan, kalau sudah kenal laki-laki jangan lambat-lambatkan. Bahkan anak laki-laki pun kalau sudah kenal perempuan cepat ditawarkan dan beri jaminan. Ini masalahnya anak disuruh nikah, tidak ada jaminan dari kita, takut dia. Besok kalau seandainya saya ada nikah, tidak dapat uang saku lagi dah ya gitu. Beri jaminan kalau dia masih belum mandiri, kan masih kewajiban kita mendidiknya untuk mandiri. Oleh itu kaum muslimin itu masalahnya. Kang kalau menikah dia jajak rumahnya, kebaya jadi. Nanti jadi anak dan kebaya jadi. Kalau bini orang berarti lah kadang dia tidak usah ikut saya lagi. Anda kalau gitu siapa yang berani? Ada yang berani? Hah? Bapaknya udah banyak duit masih takut menikah. Betul kan? Udah banyak duitnya masih takut menikah. Ingin memang. Kata BHMK ada ingin tapi takut. Apa takut bang? Mobil dah 5. Iya takut mobil ditarik istri pertama. Iya takut kita. Apalagi orang yang belum punya penghasilan, kuliah masih juga belum selesai, pekerjaan belum tentu dapat ya. Tiba-tiba ayah ngancam, kalau kau nikah putus uang kuliah, uang belanja, ya siapa berani. Nah, jadi berikan jaminan. Nah, kamu ayah lihat sudah sering ngijau anak orang katanya, ngerlingan anak orang. Kalau gitu, tahu enggak orang tuanya di mana? Biar kita ketemu, diikat. Soal mereka nak punya anak dulu, nak nanti kan sekarang maju kan, ya. Kalau ada maslahat yang lebih berat dan kan boleh dilambatkan, membatasi menghalangi tidak boleh, membatasi atau mengatur kan boleh dengan tujuan yang syar'i, Misalnya dia harus kuliah ke luar negeri, ya tidak ada dan sebagainya, berarti yang lebih tahu pertimbangannya. Wallahu musta'an. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi siapa yang meninggal istrinya dan punya anak, maka sang suami dapat 1/4. Nah, setelah wasiat ditunaikan, ini yang masuk tadi, masuk dari wasiat. Wasiat ini tidak boleh lebih dari 1/3 dan bukan untuk mengatur harta warisan setelah itu, bukan untuk mengatur warisan yang untuk anak-anak atau ahli waris. Tidak, ahli waris itu Allah yang ngatur warisannya, Allah yang ngatur warisannya. Tidak ada hak yang akan meninggal untuk mengatur bagaimana pembagian warisan, kecuali yang sesuai dengan syariat Allah SWT. Kalau wasiatnya begini, nanti kalau meninggal ayah, harta ini bagi menurut ketentuan itu tidak apa-apa, betul itu, bagi menurut ketentuan syariat. Tapi kalau seandainya dia meninggal ayah, nanti yang di situ 10 anak yang dapat, yang ini 10, ya jangan berkelahi, tidak pasti berkelahi itu, karena tidak mengikut syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau nak bagi, sekali lagi, nak bagi semasa hidup dan mesti adil di antara anak. Tidak boleh satu diberi satu tidak boleh. Kata Nabi SAW, la asyhadu ala jawr, saya tidak mau bersaksi untuk suatu kezaliman. Itu kezaliman, anak sebagian diberi, sebagian tidak, harus diberikan semuanya. Kalau pemberian beda dengan nafkah. Pemberian beda dengan nafkah. Kan ada pemberian, ada hadiah ya. Hadiah mesti disamakan. Tapi kalau nafkah tergantung kepada kebutuhan. Masa anak baru umur 6 tahun, ya yang satu umur 20 tahun sepatunya sama harganya. Nih 15.000 beli sepatu masing-masing, nggak bisa. Anak bujang mau berapa sepatunya? Kalau kami David, saya hafal dengan dulu, antum sekarang kok nggak hafal?
Kalau kami dulu cukup dengan 50.000 udah bagus kan, sama kami dulu. Sekarang 5 juta belum bagus katanya. Iya. Anak dia katanya. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Naam. Walahunna ar-rubu' mimma taraktum in lam yakul lakum walad. Dan para istri itu dapat pula 1/4 dari harta yang kalian tinggalkan kalau kalian tak punya anak. Kenapa istri 1/4? Cuma kan kita sudah tahu bahwa istri kan dia ditinggalkan kalau dia punya anak kan menjadi ibu. Ya? Ibu kalau tak punya suami tanggung jawab siapa? Anaknya. Ya kan? Kalau dia tidak punya penghasilan, makanya dia cukup 1/4. Hartanya ini tak akan berkurang. Kalau dia bersuami lagi, dia dapat nafkah dari suaminya. Tak? Makanya anak, karena anak harus dapat lebih banyak, karena anak khususnya laki-laki akan menafkahi orang tuanya, akan menafkahi orang tuanya, atau akan punya anak lagi atau punya istri lagi dan seterusnya. Fa in kana lakum waladun falahunna thumnu mimma taraktum. Dan bila kalian punya anak maka mereka dapat 1/8. Jadi 1/8 kalau istrinya 2 berarti 1/8 itu bagi 2. Kalau seandainya istrinya 3, 1/8 itu bagi 3. Kalau istrinya 4, maka dapat bagi 4. Itu makanya istri takut dia dimadu. Salah satunya sebabnya. Sebab kalau abang mati nanti sedikit dapat saya. Padahal dia lupa semasa hidup kan banyak dia dapat kan. Iya tak? Suaminya kaya raya, istrinya cuma 1. Sekarang kira-kira pemberian untuk istri dari suami yang kaya dengan miskin sama? Tidak sama kan? Ya kalau kita yang miskin-miskin misalnya beli paling-paling beli perhiasan sekali 5 tahun nabung dulu kan. Kalau yang kaya enggak, setiap pekan ganti perhiasan dia. Itu pun masih takut juga dia. Nanti saya dapat bagian sedikit. Semasa hidup dah banyak dapat. Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Min ba'di wasiyatin tusuna biha aw dain. Sama, yaitu mereka dapat 1/8 setelah dikeluarkan wasiat dan hutang. Tadi juga wasiat dan hutang. Karena ini hak yang melekat pada harta suami. Kalau warisan kan setelah itu. Nah. Baik, sebab kalau dibagi dulu, anak-anak belum tentu bayar hutang kita. Belum tentu bayar wasiat kita. Bahkan di masa hidup aja banyak yang menarik wakafnya kembali. Anak-anaknya, orang tuanya ada berwakaf, meninggal ayahnya ditarik oleh ahli warisnya. Ya. Dan ini haram. Ini membawa neraka karena wakaf itu lillah. Sama dengan mengambil harta yang kita sudah nazar kepada Allah tidak bayar. Dosa besar kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Makanya siapa yang berwakaf itu harus diberitahukan ahli warisnya, dan sebaiknya wakaf itu dilepas, karena setiap wakaf yang tak lepas dari pengurusan lalu diajak orang lain selalu bermasalah. Wakaf yang keluarga masih ikut di dalamnya selalu bermasalah, kecuali memang keluarganya ngurus semuanya tidak apa-apa. Tapi kalau masih wakaf yang campur setengah-setengah, tapi kalau yang betul-betul serius ngurus jalan. Tapi kalau setengah-setengah tidak jalan. Dia wakaf, dia punya tanah, orang lain buat bangunan atau orang buat yayasan dan sebagainya. Lepas itu udah jadi yayasan, Pak, dah selesai ya, yang punya kami. Padahal untuk mendapatkan itu berapa energi, berapa yang dia harus lakukan, bahkan mengorbankan kepercayaan orang. Allah musta'an. Oleh itu supaya tidak bikin masalah di kemudian hari, wakaf ini dilepas. Kalau tuan-tuan tidak bisa ngurusnya dengan profesional, jangan ikut campur di dalamnya. Karena dia suatu saat kalau tak kita, anak kita, tidak anak kita, cucu kita, mereka bilang nanti ini ayah saya punya dulu. Soalnya sudah ngurus kan. Tapi kalau sudah lepas mereka tak mikir-mikir itu lagi. Tinggal kita mengharapkan pahala yang lahir dari wakaf tersebut. Hampir tidak ada wakaf yang ikut campur tangan keluarga kecuali menimbulkan masalah setelah barangnya jadi. Allah musta'an.
Fa in kana lakum afwan wa in kana rajulun yurathu kalalatan aw imra'atun wa lahu akhun aw ukhtun falikulli wahidin minhum as-sudus. Bila ada seorang laki-laki yang diwarisi tak punya keturunan, atau wanita yang tak punya keturunan, dia tak punya anak, tak punya ayah, tak punya ibu, ya, tapi dia walahu akhun aw ukhtun, tapi punya saudara laki-laki dan punya saudara perempuan. Jadi asal keturunan enggak ada ke atas, ayah dan ibu, datuk nenek enggak ada, ke bawah cucu tak ada, cicit tak ada. Nah, tapi dia punya saudara laki-laki ataupun perempuan. Falikulli wahidin minhum as-sudus, maka masing-masing dari saudara laki-laki dan perempuan itu dapat 1/6. Fa in kanu akthar min dzalik, kalau mereka lebih dari satu, fahum syuraka'u fi thulus, maka mereka semua yang lebih dari satu, baik 2, 3, 4 dan seterusnya itu, si ayah maupun si ibu, si ayah saja, si ibu saja, dapat 1/3 dibagi rata. Min ba'di wasiyatin yusa biha aw dain ghaira mudhar, yaitu setelah wasiat dan atau hutang dan tidak untuk memberikan mudarat kepada orang yang ahli waris. Wasiyatan min Allah, ini wasiat dari Allah. Wasiat dari Allah kan perintah. Makanya tadi kita katakan wasiat ini, pembagian ini wajib, bukan sunat. Artinya tidak ada istilah tidak enak perasaan. Ini kita sering tidak enak perasaan, akhirnya berakhir juga nggak enak, berbantah antara ahli waris. Makanya secepat-cepatnya diselesaikan. Apalagi kalau di kampung-kampung masalah, masih merah tanah kuburan orang tuanya, ada dibagi-bagi hartanya. Dasar tidak beradab gitu. Memang kalau sisi adab mungkin tidak, tapi sisi akhlak betul ini harus dibagi dulu. Kita orang Indonesia memang adabnya tinggi, akhlaknya kadang itu masalah. Adab tinggi bang, cuma akhlak kurang. Ya. Tahu bedanya kan? Sopan santun kita orang-orangnya sopan, masya Allah. Ngantri mau sekali-sekali menginjak-injak, Allah musta'an. Tapi di akhlak sering kena kita, di akhlak sering kena. Kalau sopan santun tinggi, lewat nunduk-nunduk kan, gitu. Salam cium tangan. Tapi pas bicara kadang kotor bicaraannya, Allah musta'an. Fa'abana anna lil walidaini wal azwaji mimma samma fil halal. Ini perkataan Imam Syafi'i. Allah menjelaskan bahwasanya lil walidaini, kedua orang tua, wal azwaj dan suami-suami atau istri-istri, mimma samma bil halal, mendapat bagian dari apa yang diwariskan dalam keadaan seluruhnya, wa kana ammal makhraj, dan ayat ini keluarnya bersifat umum. Jadi maknanya seolah-olah seluruh yang meninggal, ya begini pembagiannya, dapat bagian. Padallat sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala annahu innama urida bihi ba'dul walidain. Tetapi sunnah menunjukkan bahwa yang dimaksud dapat bagian sebagian dari orang tua, tidak semuanya. Baik. Wal azwaj, dan juga sebagian dari suami, tidak semuanya. Ada yang tidak dapat bagian. Di mana dapatnya? Wa dzalika ay yakuna dinul walidaini wal mauludi waz zaujaini wahidan. Yaitu dengan syarat yang dapat, ternyata tidak semuanya. Yang dapat pertama adalah agama kedua orang tua itu dan agama anaknya mesti sama. Jelas? Agama suami dan agama istri mesti sama. Loh, kok bisa agamanya beda? Bisa. Misalnya lahir dari keluarga muslim, tiba-tiba karena tidak dididik agama, terbaca oleh dia agama lain, bab kasih sayang,
Habis itu jatuh cinta pula pada anak gadis agama lain, agamanya enggak ada. Terus mimpi pula dia dari syaitan bahwa agama itu lebih baik. Kan ada yang mimpi kadang kan bertemu dengan Nabi Isa misalnya, bertemu dengan Nabi Musa dan sebagainya. Lalu bertemu mengatakan bahwa agama itu lebih bagus dari agama sini. Dia enggak ngerti agama, gimana dia tahu mana yang lebih baik, mana yang buruk. Kita kan sering begitu kaum muslimin, mengira dan merasa. Ini tabiat kita, menilai tanpa ilmu. Ya, tuan-tuan ketika mendengar saya berbahasa Arab, Masya Allah, belum pernah saya mendengar orang sepasif Ustaz Dasman bahasa Arab. Kalau tanya bapak pandai bahasa Arab, enggak. Nah itu masalahnya. Wih sedap kajinya, enggak ada salahnya. Bapak tahu dari mana? Bapak ulama juga enggak. Jadi kita melihatnya dari rasa. Kalau banyak bumbunya, yang suka banyak bumbu seperti rendang, ini senang kajinya. Tapi yang tak suka banyak bumbu, kayak masakan-masakan orang Sunda kan tak banyak bumbunya. Ini kalau banyak bumbu, ini masakan orang Padang. Tak suka dia. Jadi kita menilai sering seperti itu. Iya tak? Sering menilai tanpa ilmu. Oleh sebab itu sering penilaiannya keliru. Tadilah dia nilai, oh agama ini lebih bagus, sehingga masuk jurusan perbandingan agama. Dia agama sendiri belum paham, karena dulu belajar hanya rukun Islam, rukun iman. Memang penting ini, cuma tidak mendalam bahasannya seperti apa maknanya iman kepada Allah itu seperti apa. Apa makna iman kepada Allah? Percaya sama Allah selesai. Percaya gimana? Allah pencipta Allah. Terus Anda masih juga ikut perayaan sema menyema, iya tak? Masih juga sesajen kan pakai la ilaha illallah Ustaz katanya. Ya. Ucapannya la ilaha illallah tapi amalannya banyak ilah selain Allah. Karena dia tidak paham makna ilah itu yang diibadati dengan hak, yang dicintai dengan hak. Dia hanya mengatakan ilah itu maknanya tidak ada Tuhan, maknanya tidak ada pencipta saja. Dia akui tidak ada pencipta, tapi ibadahnya masih diberikan pada selain Allah. Yang seperti ini ketika dibandingkan agama ini agama lain, yang dibandingkan bukan masalah ketuhanan. Kadang yang ditampilkan kan hanya sekedar dasar kulit-kulitnya. Maka terlihat olehnya berarti agama itu sama rupanya, mengajarkan sama-sama beribadah, ya tak? Kemudian ibadah itu melahirkan ketentraman jiwa. Kalau gitu Anda bebas milih agama manapun, semuanya menjanjikan surga, beda bahasa saja, ya Pak ya. Kalau agama Hindu surganya namanya nirwana, ya kalau di Inggris namanya paradis. Ya kalau di Indonesia namanya surga Firdaus, sehingga dapat Pak Wali Kota namanya. Kaum muslimin hafizahullah taala. Jadi kaum muslimin dan muslimat akhirnya sama jadinya. Nah akhirnya menikahlah muslim dengan yang bukan muslim. Akhirnya ya siapa yang lebih dominan itu yang berubah. Dan rata-rata kita, itulah sebabnya kenapa fatwa ulama mutaakhirin tak boleh laki-laki muslim nikah dengan orang Yahudi dan Nasrani, karena dia tidak punya agama. Rata-rata di zaman kita ini rata-rata kita muslim ini tidak mengenal agamanya. Kenal pun kadang-kadang tak mau mengamalkan. Dia tinggi ilmunya tentang agama ini tapi amalnya miskin. Masih ringan baginya mengamalkan, maksudnya berat baginya mengamalkan apa yang dia ketahui. Dengan alasan banyak, kalau orang tak mau kan banyak alasannya. Sekarang satu alasan dah cukup kalau bilang tak mau, ya tak? Untuk membatalkan kan mudah kan? Dah kumpul syaratnya 40 syarat, oke. Ya, datang satu syarat yang tidak oke, batal semuanya itu. Kalau yang tak mau itu banyak alasannya. Yang mau ini yang payah, mau melaksanakan apa yang diketahui, payah. Baiklah kaum muslimin. Jadi ada kemungkinan suami dan istri tak seagama atau orang tua dengan anak yang tidak seagama. Maka
umum makna tadi seluruh yang meninggal punya ahli waris dapat, ternyata dikhususkan yang sunnah Nabi SAW, yaitu mereka yang seagama dan seakidah. Baik. Kemudian wazalika ayyakuna dinul walidaini wal mauludi waz zaujaini wahidan, yaitu syaratnya agama kedua orang tua dan anak itu mesti sama. Wal zaujaini wahidan, dan juga agama suami dan istri mesti sama. Kalau tidak dapat warisan. Kemudian syarat yang kedua dalam sunnah juga, dalam hadis, dalam ayat tidak ada. Wala yakunul warithu minhuma qatilan, dan tidaklah ahli waris yang masih hidup membunuh yang diwarisi. Misalnya, maka ini kan ini perlu ini syarat ini dari sunnah, bahwa kadang-kadang kan karena sudah orang yang kurang, yang tidak dididik dengan iman, yang terbayang olehnya adalah harta, maka dia percepat proses kematian orang tuanya, atau dia percepat proses kematian suaminya, ya tak? Atau anaknya, supaya dapat hari warisan. Dan itu ada benda banyak. Berapa banyak istri yang ketemu pelakor? Itu pelakor? Hah? Perebut laki orang itu ya. Jadi dah ketemu dia yang pelakor, dah buat janji, gimana cara melepaskan suami ini, tak mau pula menceraikan. Gimana nak cerai istri saya? Cantik pula. Nah, dah buruk pun perangi, kadang payah cerai kan. Tak mudah kalau hati dah kena. Akhirnya istri dah kena pula sama orang lain. Akhirnya dia percepat membunuh suaminya dengan harapan warisan dapat, suami dapat, gitu kan? Nah, yang seperti ini Islam katakan kamu tak dapat. Man istajala syai'an qabla awanihi uqiba bihirmanihi. Siapa yang ingin dapat segera sebelum waktunya, dihukum dengan tidak mendapatkannya. Makanya seperti ini tidak boleh. Di mana ketentuan ini? Dalam sunnah Nabi SAW. Berarti sudah dua. Satu, agamanya mesti sama. Mana tahu nanti awalnya Muslim, habis itu murtad dia. Tidak dapat. Sama juga, anaknya Islam, ayahnya kafir, dia tidak berhak mewarisi. Anda ini diberi, dia tidak boleh ngambil. Tapi pemberian semasa hidup boleh? Ya boleh. Tapi kalau sudah mati, bukan. Tapi kalau diberikan bagian oleh saudara-saudaranya yang kafir, sudah dapat warisan dari orang tuanya, lalu dia diberi hadiah dia tidak masalah. Tapi warisan dia tidak berhak mewarisi. Warisan tak berhak. Karena la yarithul muslimul kafir walal kafirul muslim. Kata Nabi SAW, orang kafir tak mewarisi orang muslim, dan muslim tidak mewarisi orang kafir. Oleh sebab itu, ini syarat kedua. Syarat pertama. Yang kedua adalah tidak boleh ahli waris ini terlibat dalam membunuh atau mematikan orang yang diwarisi ini, baik anak, suami, istri, atau orang tua. Tak boleh. Kalau dia terlibat, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Kan ada secara langsung kan, dia yang pelaku eksekutornya, dan ada yang tidak langsung, diupahan kepada orang lain. Banyak loh, masya Allah, kisah-kisah viral yang kita lihat, diupahkan ke orang lain membunuh orang yang selama ini membelanjanya, menafkahinya, menyayangi dan sebagainya, hanya karena kerdipan mata seseorang yang belum tentu bertanggung jawab. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, itulah sebabnya kenapa kaum wanita, ya, kalau tidak berhajat betul, lebih baik di rumah. Waqarna fi buyutikunna. Karena laki-laki itu kenanya di mata, Pak. Kalau udah nampak, ya, lalu dia berharap dicarinya sampai dapat. Makanya laki-laki itu kalau menangis selalu menutup mata. Apa sebab? Dosanya banyak di mata. Sambil nangis pun nengok juga. Dan nangis, Pak. Ya, gimana lagi ami saya gitu. Nengok juga dia mata.
Kalau ibu-ibu menangis, tutupnya mulut, karena memang suka ngerumpi. Ya, dosanya banyak di fitrah itu kaum muslimin, fitrah. Jadi ibu tengok nanti Pak. Ya, kalau ibu nangis tutup mulut dia. Kalau bapak-bapak nutup gini tuh, tapi nampaknya. Oleh sebab itu tolong jangan perlihatkan kecantikan anda para perempuan ini kepada laki-laki. Yang tidak nampak pun wajahnya tapi nampak matanya gini. Kadang lebih dahsyat juga. Karena setan mengatakan jangan-jangan di balik cadar ini cantik luar biasa gitu. Karena belum ditengok kadang. Tengok mata. Makanya waqarna fi buyutikunna. Ya. Karena masing-masing yang cinan kan yang sesuai pula. Yang dah ngaji yang bercadar nampak cantik bagi dia kan. Yang belum ngaji tentu yang terbuka-buka itu. Nasallallahu alaihi wasallam. Maka wanita pada asalnya di rumah. Tapi kalau ada hajat, ada darurat tidak dilarang. Ya tak? Ada hajat dan darurat tidak dilarang. Ya, tapi kalau tidak maka wanita itu memang di rumah. Lalu bekerja kan asalnya tidak wajib. Tapi kalau memang tak ada lagi yang beri nafkah ya bekerja. Kalau jaya suami di mana Pekanbaru. Itu betul. Izin suami itu baru bekerja, tapi izin musafir, izin jangan ikhtilat itu tidak ada izin suami di situ. Ibu tetap tidak boleh pergi berduaan dengan baik atasan maupun bawahan, tetap tidak boleh. Ini masalahnya. Kenapa ibu-ibu para wanita itu dibatasi keluar? Sebab kalau sudah bekerja, kalau dia jadi staf siap diajak kemanapun oleh atasan. Kalau dia jadi atasan harus bawaan kemanapun. Sayangnya negara tidak memfasilitasi mahram. Beda kalau misalnya di negeri yang menerapkan syariat, kadang-kadang mahram difasilitasi. Makanya kadang-kadang kalau ada hadiah haji dan umrah untuk para pemenang, kadang-kadang kalau perempuan maka diberikan mahramnya tiket. Belanja mungkin tidak ya, tapi tiket akomodasi konsumsi dikasih gitu. Belanja kan sudah ada hadiah untuk istrinya kan, seperti itu, dikasih fasilitas seperti itu. Cuma kan tak banyak yang bisa seperti itu, apalagi negara yang tidak menjalankan syariat Islam. Kalau kita di sebuah negara Islam itu kalau menikah mahasiswa beasiswanya ditambah, seperti di Kuwait kalau mahasiswanya dapat 200 dinar, kalau menikah dapat 300 dinar. Kalau di negeri kita ditarik, yang sudah habis pun diminta ganti gitu. Kan beda memang. Iya Pak. Tapi kalau berzina boleh-boleh aja. Itu kan suka sama memang nikah suka tidak sadar suka sama suka ya. Ini pemikiran hancur seperti ini kaum muslimin. Ya, kepada para pejabat tolong dipikirkan ini ya. Iya. Dia berzina, ngajak anak orang, tak suka sama suka, tak dihukum, tak ditarik beasiswanya. Kadang nikahnya, kadang berzinanya gara-gara beasiswa ini. Pakai biaya beasiswa itu dia berzina, na'udzubillah. Tapi tak ada undang-undang yang mengharuskan menarik beasiswanya. Tapi kalau sudah menikah, ditarik. Bagus ini enggak? Bagus. Ini keliru. 100% keliru ini, baik secara ilmu pendidikan umum maupun secara syar'i. Saya tidak bicara secara syar'i saja, ya, karena orang yang berzina pasti tak baik perilakunya. Sebab nanti setelah menikah pun akan mikir lagi berzina, maka akan banyak keluarga yang hancur gara-gara orang ini. Banyak hancur gara-gara, kecuali dia bertobat kepada Allah SWT. Harusnya pemerintah menyokong itu. Kamu menikah ya? Iya Pak. Dah selesai kuliah belum? Ini saya tambah lagi. Awalnya dapat 50, dapat 75. Mau? Bapak jadi mahasiswa lagi? Iya, ini harus dipikirkan. Mana tahu di antara tuan-tuan nanti anaknya, cucunya, menantunya punya kebijakan. Ini mulai dari yang Kota Pekanbaru mulai misalnya. Habis itu Provinsi Riau.
nanti ternyata hasilnya luar biasa, nanti ditebarkan secara nasional. Kita buatkan nanti kajian akademisnya untuk draft undangnya bahwa seluruh mahasiswa menikah dapat beasiswa 2 kali. Mana ada utang banyak. Tidak bisa utang banyak. Atau setidaknya jangan ditarik lah, jangan ditarik gitu. Ya, tapi siapa yang berzina, beasiswanya dibalikkan 2 kali. Nah, itu bagus loh. Itu yang terbaik sebenarnya. Tapi itulah. Semoga Allah berikan petunjuk kepada para pengambil kebijakan. Baik kaum muslimin, yang ketiga, wala mamlukan. Dan syarat yang ketiga, tidaklah salah satu dari yang diwarisi atau yang mewarisi itu hamba saya. Kalau hamba saya tidak mewarisi. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan sampai di sini untuk contoh ini kita sampaikan insyaallah selanjutnya pada kajian yang akan datang dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Intinya apa? Ini salah satu bentuk dan cara Allah menjelaskan syariat ini kepada kita. Nah, keadaan ini perlu diperhatikan supaya pemahaman kita jelas, terang, dan tidak mengada-ngada dalam agama. Sebab berapa banyak hanya dengan kaedah-kaedah yang secara kaedah benar, tetapi secara aplikasinya keliru. Banyak keliru. Jadi kita kebanyakan dalam ilmu usul fikihnya tanzil manatnya sering keliru. Kaedahnya hafal, cuman aplikasinya sering keliru. Sebagaimana kita kadang-kadang ilmu banyak tapi mengaplikasinya kan keliru karena tidak biasa. Ya Pak ya. Makanya banyak kita sarjana tidak profesional. Sebab apa? Tidak dipraktikkan. Saya bilang kan saya kursus komputer sampai maintenance saya ikuti. Ya tinggal programming yang belum kan. Nah, cuman sekarang rusak komputer, menghidupkan komputer nanya juga semana orang. Menghidupkannya, buka program aplikasi tidak pandai lagi. Sebab apa? Tak diamalkan. Demikian juga ilmu agama ini. Banyak ilmu itu hilang lagi karena tidak diamalkan. Berapa banyak sarjana agama tetapi tidak terlihat kesarjanaannya sebab tidak profesional karena tidak diaplikasikan. Semoga Allah SWT berikan kita ilmu yang benar, kemudian amal yang saleh, serta doa yang dikabulkan. Amin ya rabbal alamin. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas setiap perhatian. Kita jumpa kembali. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.